Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi kita mengudara di sore hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana seperti biasa kita akan melihat progres terkini dari hasil pengerjaan satu hari ini di sirkuit Mandalika yang kita mulai dari area Medical Center. Untuk progres saat ini seperti pemasangan dari material besi untuk dilakukan pelapisan dari pengecoran yang akan dilakukan di lapisan kedua untuk area Medical Center untuk perluasan. Kemudian di sini untuk pengerjaan pemasangan dari beberapa engsel dari bangunan modular di sini. Dan kita akan lanjut juga menuju ke arah titik pengerjaan yang lain yang berada di area bangunan rest control yang saat ini masih dalam proses pengerjaan untuk pemasangan dari kerangka atap. Baik, kita akan menuju ke sana untuk melihat pengerjaan yang masih dilakukan di sore hari ini. Oke, kita sudah sampai di sini untuk aktivitas yang begitu sangat ramai dalam proses pengecoran di bagian area parkir di sini masih terus dilanjutkan. Kemudian untuk proses pengerjaan yang lain seperti perataan maupun pemadatan di bagian seluruh dari area pedok masih tetap lanjut untuk ke pengerjaan di sore hari ini. Dan sekarang kita akan melihat untuk progres terkini dari pemasangan kerangka atap dari bangunan rest control yang berada di sisi kiri dari starting grid yang ada di trek lurus di sini. Tidak lupa saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan menyimak video dari durasi awal dan tentunya sampai dengan durasi akhir. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan simak titik pengerjaan yang ada yang saya sajikan untuk teman-teman sekalian untuk melihat pengerjaan di sore hari ini ataupun progres dari pengerjaan di sore hari ini di sirkuit Mandalika. Seperti yang teman-teman saksikan di bagian sisi kiri untuk dari pengecoran yang dilakukan di bagian area pedok yang sudah dilakukan persiapan untuk pengecoran lapis kedua kembali. Kemudian di bagian sisi kanan seperti pemasangan konkret barrier ataupun dari debris pan yang sudah terpasang dari arah tikungan yang ke-17 menuju ke arah ujung dari tikungan yang pertama. Kita lanjut menuju ke arah titik pengerjaan di bagian tribun VVIP yang dimana untuk proses pengeboran yang dilakukan di area tribun VVIP ini masih terus dilanjutkan, mengingat untuk pengerjaan pengeboran dilakukan sebanyak 68 titik dengan kedalaman 10 meter. Namun saat ini untuk persiapan dilakukan penanaman dari material besi yang nanti dijadikan sebagai pondasi untuk tribun VVIP yang berada di sisi kiri dari tikungan yang pertama di sini. Dan sekaligus kita akan menyaksikan untuk proses pengerjaan masih dilanjutkan di sore hari ini. Oke, kita akan melihat juga di bagian dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama dan kedua melalui dari sisi kiri atau tepatnya di bagian atas dari tribun VVIP di sini, melihat untuk progres yang terlihat dari hamparan gravel di bagian sisi kiri yang sudah dihamparkan maupun dari pemasangan dari debris pan dan konkret barrier dan pengaspalan lapis kedua yang dimulai dari pertengahan dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang kedua sudah dilakukan untuk lapisan yang kedua atau AC binder. Dan saat ini kita akan menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana di tikungan kedua kita akan melihat juga untuk keseluruhan bentuk ataupun progres yang telah dicapai dalam pengerjaan sejak tanggal 3 Juli yang lalu, seperti pengaspalan lapisan kedua di bagian trek utama ataupun dari pengaspalan area run off dan area dari long lap penalty, maupun dari progres yang lain seperti penghamparan dari gravel di sisi kiri dan penghamparan gravel di sisi kanan dari area dari long lap penalty juga. Dan kita akan melihat sekarang dari arah tikungan keempat mengarah ke belakang untuk melihat keseluruhan bentuk atau progres yang terlihat dalam pengerjaannya untuk bulan ini ataupun dari bulan yang lalu.
Sejauh ini untuk progres yang dicapai di pengerjaan sirkuit Mandalika mencapai untuk progres pengaspalan sekitar 80,2%, seperti pengaspalan sebagai dari surface road ataupun dari pengaspalan yang lain yang berada di trek lurus menuju ke arah tikungan yang keempat di sini. Dan tentunya kita akan tarik mundur untuk melihat keseluruhan bentuk dari hasil pengerjaan juga di bagian tikungan yang kelima, 6 dan menuju ke arah tikungan yang ke-7, 8 dan 9, bahkan menuju ke arah tikungan yang ke-10. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk pemasangan dari concrete barrier ataupun dari debris plan yang sudah terpasang di bagian sisi kanan dari inner lane ataupun di bagian sisi kiri yang masih dalam proses pemasangan untuk debris plan yang berada di sisi kiri dari outer lane surface bagian kiri di tikungan yang kelima. Dan selain itu juga untuk progres dari penghamparan dari gravel juga yang sudah keseluruhan hampir terpenuhi untuk gravel yang sudah dituangkan. Kemudian untuk pengerjaan yang lain seperti perluasan dari outer lane yang berada di sisi kiri yang teman-teman ketahui sebelumnya, untuk outer lane yang dilakukan pengaspalan untuk perluasan hingga nanti akan segera dilakukan penyempurnaan dari bagian gravel di bagian sisi kiri dari tikungan yang keempat menuju ke arah tikungan yang ke-7 nantinya. Dan untuk pengaspalan lapis kedua yang untuk saat ini yang sudah dilakukan dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang ke-11, dan untuk pengerjaannya memang tidak begitu terlalu lama jaraknya. Seperti yang saya katakan pada pantauan udara sore hari kemarin, untuk pengerjaan dari lapis kedua terus dilanjutkan hingga akan dapat mengejar target sesuai dengan jadwal. Untuk lapisan kedua atau AC binder akan rampung pertengahan bulan Juli ini. Dan saat ini kita berada di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-7 mengarah ke tikungan ke-8. Akan melihat untuk pengerjaan yang masih dilakukan di bagian sisi kanan dari inner lane sini, seperti yang teman-teman saksikan untuk pemasangan dari tiang ataupun fondasi dari debris plan yang masih terus berlanjut hingga mengarah ke tikungan yang ke-9 atau di sisi sebelah kanan dari inner lane surface bagian kanan di tikungan yang ke-9. Dan di sini untuk proses pengerjaan masih terus dilanjutkan. Dan untuk genangan air yang berada di dalam tunnel ini tentunya untuk pemasangan dari mesin pompa yang sudah dilakukan pemasangan namun belum berfungsi begitu baik, karena mengingat untuk pengerjaan di bagian terowongan yang kedua masih terus dilanjutkan untuk saat ini. Oke, kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang telah dilakukan untuk hari ini. Seperti yang saya sajikan untuk video pagi tadi, mengingat untuk pengerjaan dari lapisan kedua sudah selesai untuk pengerjaannya hari ini. Langsung saja kita akan menuju ke arah titik pengerjaan dari proses pemadatan setelah dilakukan penghamparan dari lapisan aspal lapis kedua atau AC binder yang dilakukan di pertengahan tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10. Jadi teman-teman bisa melihat di sini untuk proses dari pemadatan terus berlanjut. Dan untuk progres yang lain yang berada di sini seperti penanaman rumput ataupun dari penghamparan gravel dan pemasangan dari concrete barrier ataupun dari debris plan masih terus dilanjutkan untuk dapat menyempurnakan bagian dari tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Jadi teman-teman, untuk pengerjaan yang begitu cepat untuk proses dari pengaspalan yang dilakukan betul-betul memperlihatkan untuk pengerjaan dari sirkuit Mandalika ini betul-betul diprioritas untuk dapat rampung di akhir bulan Juli ini dan dapat menghadapi bahkan semoga saja lolos dari homologasi hingga nanti untuk jadwal dari WSBK ataupun dari MotoGP dapat diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Oke, seperti biasa kita akan melihat untuk hasil dari pengerjaan pengaspalan lapis kedua di sini sambil kita akan mengarah ke tikungan yang ke-11.
Baik, kita sudah sampai di antara tikungan yang ke-11 dan 12, di mana untuk proses pengaspalan sampai di sini dan akan dipersiapkan untuk kelanjutan dari pengaspalan menuju ke arah tikungan yang ke-13. Namun saat ini kita melihat untuk progres dari pengerjaan sebelumnya di bagian tikungan yang ke-12 seperti penanaman rumput ataupun dari pengerjaan perataan di bagian perluasan dari outer lane ataupun pemadatan masih terus berlanjut. Dan selain itu juga terus dilakukan pengerjaan dari perataan di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Namun kita perhatikan di sini untuk hasil dari tikungan yang ke-12 mengarah ke tikungan yang ke-11 untuk pengaspalan lapis kedua saat ini, dan kita akan tarik mundur untuk melihat keseluruhan dari progres yang ada di tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 saat ini. Baik, sekarang kita berada di atas dari trek utama mengarah ke tikungan yang ke-13, di mana untuk pengerjaan seperti dari penyiraman maupun pemadatan dari lapisan subgrid yang berada di sisi kanan, kemudian untuk pengerjaan dari perbaikan sistem drainase yang sudah sampai di tikungan yang ke-14 saat ini. Teman-teman bisa melihat untuk hasilnya. Untuk perbaikan di bagian sistem drainase yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-13 sudah rampung pengerjaan dan tinggal dilanjutkan menuju ke arah sistem drainase yang berada di tikungan yang ke-14 di sisi kanan maupun di sisi kiri. Namun saat ini kita akan melihat keseluruhan bentuk dari progres yang terlihat dari tikungan yang ke-12, 13 dan 14, di mana untuk penghamparan gravel maupun dari perluasan outer lane ataupun dari pengerjaan dari penanaman rumput sudah dilakukan semua di sini. Dan untuk pemasangan, mohon maaf, untuk rumah warga yang berada di tikungan ke-13 juga berangsur-angsur mulai berpindah atau relokasi secara mandiri. Oke, kita akan turun melihat progres yang lain yang berada di tikungan yang ke-14, di mana yang terlihat di pantauan udara sore hari ini untuk pengerjaan dari perbaikan sistem drainase yang berada di sisi kanan yang berada di tikungan yang ke-14 masih terus dilanjutkan, dan saat ini kita akan turun lebih rendah untuk melihat proses dari perbaikan sistem drainase yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-14 di sini. Dan teman-teman bisa memperhatikan untuk pengerjaan seperti pengeboran dari hasil pengecoran sekarang masih dalam proses penghancuran, dan drainase horoton yang terlihat rusak mulai dilakukan pemasangan ulang di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-14. Baik, kita akan lanjut untuk melihat proses pengerjaan dari penyambungan surface road bagian kiri di tikungan yang ke-14 yang terputus sebelumnya karena terdapat bangunan masjid yang merupakan lokasi warga yang berada di sini untuk melakukan ibadah. Dan untuk saat ini sudah dilakukan pemindahan di bagian sebelah utara dari akses masuk menuju ke dalam terowongan yang pertama. Baik, di sini untuk proses dari penurunan material yang dilakukan di bagian surface road bagian kiri yang untuk saat ini masih dilakukan penuangan dan nanti akan segera dilakukan pengerjaan agar dapat dilakukan pengaspalan secepatnya. Dan untuk bagian dari tikungan yang ke-14, 15 akan terkoneksi dengan sempurna, begitu pula dengan gravel yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Saat ini kita akan tarik mundur melihat keseluruhan progres yang berada di tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-16. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk proses dari pemasangan dari tiang debris span ataupun dari pemasangan konkret barrier di bagian sisi kiri yang terkoneksi menuju ke arah tikungan yang ke-14 dan penanaman rumput di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-15 sudah terlihat sempurna. Dan saat ini kita akan melihat keseluruhan bentuk dari sirkuit Mandalika dari ketinggian 100 meter mengarah ke dalam sirkuit Mandalika dan melihat bentuk progres yang terlihat dari
ketinggian 100 meter saat ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya tanpa ada dukungan dan motivasi dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean terkini dari pengerjaan sirkuit Mandalika. Terima kasih, matur tampiasi, tetap jaga imunitas agar terhindar dari virus corona. Sekian.